raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Amin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man satara sirrul khususiyati bidzuhuril basyariyati. Subhana man, maha suci Allah, satara yang telah menutupi sirrul khususiyati, sirrul khususiyati yang menutup Allah yang menutupi rahasia keistimewaan, menutupinya dengan bidzuhuril basyariyati, dengan tampaknya sisi kemanusiaan atau sisi basyariah. Wa dhahara, maksudnya dan maha suci Allah yang menampakkan bi adzamatir rububiyati, dengan keagungan ketuhanannya, fi idharil ubudiyati, di dalam tampak kehambaan seseorang, dalam huruf. Maha suci Allah yang telah menutupi keistimewaan dengan menampakkan sisi kemanusiaan, dan maha suci Allah yang telah menampakkan keagungan ketuhanannya di dalam penampakan kehambaan seorang hamba. Sirrul khususiyati, yang dimaksud dengan rahasia keistimewaan itu apa? Wa haqiqatul ma'rifah. Yang dimaksud dalam pembahasan ini yang namanya sirrul khususiyati atau rahasia keistimewaan itu adalah hakikat ma'rifat. Jadi hakikat ma'rifat itu seringkali walaupun dimiliki oleh orang-orang tertentu, itu ditutupi oleh Allah dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Contoh, umpamanya Mas Dwi itu orang yang sudah dianugerahi Allah hakikatul ma'rifat, hakikat ma'rifat. Allah menutupinya dengan sifat-sifat kemanusiaan Mas Dwi. Sifat kemanusiaannya umpamanya masih kerja, umpamanya lagi ya kadang dihina orang. Kemarin sudah saya terangkan ya. Kadang juga kalau kalah dalam persaingan itu, ya itu tutup yang diberikan oleh Allah untuk menutupi keistimewaan yang namanya hakikatul ma'rifat. Oleh karena itu ulama berpendapat bahwa untuk menemukan seorang wali itu sulit sekali. Kesulitannya bahkan melebihi mengenal hal-hal yang lain, rahasia-rahasia yang lain. Untuk menemukan wali yang mempunyai hakikatul ma'rifat itu sulit. Namun bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi hambanya yang juga akan memperoleh hakikatul ma'rifat itu, maka biasanya akan ketemu. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah ketemu. Rasa syukur harus ditampakkan,
tampakkan kepada Allah bahwa saya bersyukur karena Allah telah membimbing dengan cara memperkenalkan kepada orang-orang yang mempunyai hakikatul ma'rifat. Orang-orang yang mempunyai hakikatul ma'rifat itu cirinya allati ukhtis biha ahlu wilayatillah, yang mana hakikatul ma'rifat itu adalah terkhusus untuk orang-orang yang disebut ahli wali Allah atau ahli wilayah Allah atau wali Allah Ta'ala, bihaisu la yabqa ma'aha wujudun. Nah, para wali Allah yang mempunyai hakikatul ma'rifat itu adalah la yabqa ma'aha wujudun li ghairin wala kaunun, yang tidak tetap besertanya sesuatu wujud apapun atau bentuk-bentuk apapun. Mereka para wali Allah itu di dalam hatinya enten nggih Allah. Walaupun dia itu bekerja itu karena perintah Allah. Walaupun dia itu makan juga karena perintah Allah. Nek kerengan pun kerengan juga karena perintah Allah. Itu para wali Allah itu tidak ada wujud, tidak ada kepentingan selain Allah. Nah, niku angel napa mboten? Mboten angel. Mboten angel. Mungguhe nek Gusti Allah berkehendak seperti itu buat kita-kita. Kalau tidak berkehendak ya ora iso kaya apa wae. Ketemu wali ini Gusti Allah yang mengajarkan kemakrifatan pun ya paling ya kita dianggap biasa. Di antara pengajarannya yang paling utama itu mengenalkan Anda pada Allah. Karena apa? Karena dalam dirinya itu adanya ya Allah. Kalaupun Anda itu ditunjukkan sesuatu oleh dia itu untuk entah itu berupa dunia atau kesuksesan, itu sebetulnya antara itu begini, tidak mungkin seorang TK itu langsung dinaikkan menjadi kelas SMA. Maka Anda dibimbing pelan-pelan. Wadzalika lima ja'alahu fihim minat tahayyu'i, dan hakikatul ma'rifat itu karena mereka dijadikan di dalam diri mereka persiapan wal qabiliyati, dan sifat penerimaan, menerima, disiapkan dan menerima untuk menerima hakikatul ma'rifat itu. Abotnya itu begini, karena hakikatul ma'rifat itu atau nurullah itu adalah sesuatu yang suci, maka jenengan akan dibersihkan, biasanya terlebih begitu. Dan itu teorinya sudah kita kenal dengan yang namanya pembersihan, penghiasan, lalu tajalli, tahalli, takholli, tajalli. Dibersihkan dulu. Kejelekan itu kemarin sudah diceritakan, kalau sangat berkarat ya berat. Maka mengapa sih wiritan itu gabungannya ada istighfar, ada sholawat, ada la ilaha illallah. Niku maknanya ada. Istighfar itu adalah pembersihan, sholawat itu penghiasan, la ilaha illallah itulah tajalli. Maka saat membaca la ilaha illallah itu pun maknanya ada 4, sering saya ceritakan toh. Pertama, la ilaha illallah, saat zikir la ilaha illallah itu kalau kita itu di mula-mula akan la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Lalu nanti naik sendiri, itu naik sendiri karena rasa kita. Rasanya adalah la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Wiritan itu tidak ada tujuan kecuali Allah. Pak, kalau surganya Allah gimana? Ya wis nang kuno ora apa-apa, tapi nanti kalau kita itu istiqomah sungguh-sungguh pasti akan naik. Allah akan ngasih anugerah pelajaran, juga anugerah pengalaman.
untuk menapaki jenjang-jenjang selanjutnya. Berikutnya la mahbuba ilallah, tidak ada yang dicinta kecuali Allah. Nah, cinta cewek itu ya cinta karena Allah. Caranya milih gimana? Istikharah. Bukan karena senyumnya yang indah menawan hati atau yang lain-lain lah. Bukan karena itu. Karena disenyumi, baru ketemu sekali disenyumi gak bisa turunnya seminggu. Umpamanya begitu. Nah, cintai karena Allah. Salah satunya adalah dengan cara memilihnya karena istikharah. Lalu kemudian setelah la mahbuba ilallah, la maujuda ilallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Termasuk diri kita pun enggak wujud pada waktu seperti itu terjadi fana. Fana fillah. Fana fillah itu contohnya kalau dalilnya dalam Al-Qur'an adalah pada saat wanita-wanita bangsawan melihat Nabi Yusuf, saking terpesonanya saking terpesonanya para wanita bangsawan itu memotong jarinya tidak terasa. Cili-cili aneh maneh jenengan main game sampai ada temennya di belakangnya di sampingnya nggak tahu, baru dihitung itu baru ngerti itu fana fil game. Kan begitu. Begitu juga kalau kita lagi asik main kartu atau apalah, atau nyuci mobil atau bersih-bersih kolam atau tapi kalau asik sampai nggak ada orang, kita nggak terasa ada siapa-siapa. Nah itu fana itu seperti itu, dalilnya seperti itu, dan itu sebetulnya pelajaran bahwa fana fillah itu ada, la maujuda ilallah itu ada. Nah saat terjadi seperti itu, tahapan-tahapan itu kita lakukan, maka insya Allah Allah berkehendak memberi anugerah-anugerah. Mengapa kok tadi umpamanya jenengan saya ajak untuk kompak zikir dengan jahar seperti itu? Karena itu memang tahapan-tahapannya. Maka yang sudah tidak harus jahar, bantu teman-temannya yang ada di sini untuk bersama-sama. Karena kalau tidak suara itu tidak sama, itu seperti jenengan lihat paskibraka, yang kemarin apa? Ngerek bendera itu jenis paskibra. Nah, itu kan kalau ada satu saja yang tangannya lain, gerakannya yang lain semua kanan diangkat, yang ini kiri sendiri, nggak enak toh. Itu sama, zikir itu juga seperti itu. Maka kita perlu menciptakan suasana kekompakan, karena ini jamaah pas zikir itu kita sama-sama. Jangan ada yang gandoli. Ya, caranya gimana? Caranya dikompakkan. Masa ono ombak kok siji tok kabeh gini jret. Sing siji gini-gini itu enggak bisa. Jadi nanti kalau yang sudah umpamanya tidak memerlukan jahar ya nanti di rumah. Di sini kita saling membantu. Ta'awanu 'alal birri. Mengapa kok jahar dulu? Ya para guru itu begini. Jahar itu akan menyebabkan seseorang terekam kuat di dalam pikiran. Itu jahar pertama. Jenengan saja mengakui atau menyepakati teori-teori dari barat. Kalau seseorang itu mendengarkan musik dan santai, maka akan bisa mememori lebih kuat pelajaran-pelajaran. Begitu juga zikir di awal-awal. Nanti kalau sudah panjenengan itu mempunyai kekhususan sendiri, nah itu akan tahu sendiri nanti mana yang cocok. Tapi awal-awal para guru itu pasti pakai jahar. Bahkan ada sebuah kisah, mengapa kok zikir itu harus jahar? Ya karena hati kita itu terlalu keras. Kalau nggak dipukul dengan jahar itu kan artinya keras. Kalau nggak dipukul dengan kerasnya zikir itu, kita itu nggak lunak-lunak hati. Nggak lunak-lunak.
Sulit sekali. Itu penuh makna, penuh makna, penuh ibroh, ibarat-ibarat yang harus dipahami seperti itu. Famin latifil hikmatillahi ta'ala, dan sebagian dari hikmah yang halus, hikmah yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala, ansataro zalika, Allah berkehendak menutupi hakikatul ma'rifah bima adharahu minal basyariyati, dengan menampakkan kehambaan sifat kemanusiaannya, allati min lawazimiha, yang dari sifat lazimnya hakikatul ma'rifat. Sifat lazim atau sifat yang mungkin, sifat lazim dari kemanusiaan. Maksudnya Allah menutupi keistimewaan seorang wali itu dengan sifat-sifat kemanusiaannya yang melekat di sifat kemanusiaan itu, seperti wujudul ghairi, wujudnya yang lain, wal kaun, dan adanya sesuatu, al-kaun, sesuatu yang ada. Walaulah hadzal sitru, kalaulah tidak karena tutup itu, laka nasirullah, kalau seumpamanya sirrul khususiyah, rahasia keistimewaan itu tidak ditutupi, maka rahasia-rahasia Allah itu mubtadzallan, menjadi obral-obralan, ghairu masunin, dan tidak terjaga. Umpamanya jenengan mempunyai rahasia keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa melihat hati orang lain, lalu kemudian itu jenengan obral-obral, rusak tentunya, Pak. Rusak. Ini kayak kok berdua duduknya, padahal yang tahu hati mereka berdua ini janjane musuhan loh, saingan loh. Nah itu nek dikandake piye? Tukaran toh. Wong sirrul khususiyah itu diantaranya para wali bisa seperti itu. Contoh lagi, ada orang berusaha keras kerja, kita tahu sirrul khususiyah waline Allah niku ngerti cah kae kerja kaya apa gak iso sugih. Diomongke coba. Kayak apa? Bisa bunuh diri. Bermacam-macam seperti itu. Dan itu orang-orang seperti itu ada. Tapi mereka sangat bijak sekali, sangat bijak sekali. Kama qala fil lataifil minan, sebagaimana diucapkan, ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah di kitab Lataiful Minan. Wala budza lisyamsi min sahabin, pasti sudah semestinya matahari itu ada awannya. Matahari, gandengane matahari itu ya biasanya ono awan, walaupun kadang-kadang enggak. Walil hasna'i, dan bagi orang-orang cantik, min nikobin, nikob atau cadar itu sudah selayaknya lah bagi srengenge atau matahari itu pasti ada awannya, dan bagi orang-orang cantik itu tutup. Nek ono tutupe coba. Jenengan, saya juga seneng mungkin ya. Summa inna min haqiqati dhuhuril basyariyati, kemudian dari hakikat penampakan kemanusiaan, al-ittisofu bisifatil iftikor, yaitu bersifat dengan sifat fakir. Orang-orang yang
wali-wali Allah yang mempunyai hakikatul ma'rifat itu kadang-kadang bersifat juga sebagai orang fakir wal ikhtiyaji dan orang yang membutuhkan. Wa ghairi dzalik min ausofil qudusi dan lain-lain dari sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat yang baru itu maksudnya sifat makhluk. Wa dzalika huwa haqiqatut ta'abbudi. Dan fakir maupun butuh itu adalah hakikat kehambaan. Wa ta'alluhi dan sifat ngaku-ngaku duwe pangeran. Maksudnya ngakoni pangeran. Wa ta'alluhi dan mengakui adanya Tuhan. Fa dzahara lana min dzalika luzumu wujudi ilahin. Maka tampaklah bagi kita dari sifat-sifat butuh dan fakir tersebut adanya sifat yang menetap luzumu wujudi ilahin, tetapnya wujudnya Allah, ma'budin yang disembah. Bahdihi dan kesadaran ini tadi bahwa kekhususan itu ditutupi oleh Allah dengan kemanusiaan dan sifat keagungan Allah itu tampak dengan dengan penghambaan dan sifat butuhnya hamba kepada Allah. Kesadaran itu hiya adzamatur rububiyah, yaitu keagungan sifat ketuhanan. Allati dhaharat lana min wara'i hijabin, yang tampak bagi kita dari belakang hijab, min wara'i hijabil ubudiyati, dari belakang hijab ubudiyah. Maksudnya begini ya Pak, sederhananya orang itu merasakan dirinya itu semakin butuh sebagai seorang hamba, semakin butuh, semakin tidak berdaya, maka yang menjadi sifat, semakin tampaklah sifat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan rasakan pas istighfar itu, astagfirullahaladzim, waktu nyebut al-azim yang maha agung itu seharusnya kita itu sangat hina gitu. Wong salah niku kan hina to jane. Wong salah kok. Salah apalagi minta maaf, minta ampun kepada Allah. Maka rasa kehinaan kita itulah di situ letak keagungan Allah. Walaula dzalika lakana batinan. Kalau tidak seperti itu tadi, maka akan tidak akan tampil dan tetap akan menjadi batin. La yadharu, yang tidak akan menjadi tampak. Qala Sayyidi Abu Hasan Syadzili, Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an berkata, al-ubudiyatu jauharatun, yang namanya sifat kehambaan itu adalah mutiara. Adharatha ar-rububiyah, yang memunculkan mutiara itu sifat ketuhanan. Al-ubudiyah, sifat kehambaan itu adalah mutiara, yang memunculkan mutiara itu adalah ar-rububiyah, sifat ketuhanan. Fa subhana, dan maha suci Allah, al-latifu al-khabiru, Allah yang maha latif, yang maha lembut, al-khabiru, yang maha waspada, wa man huwa ala kulli syai'in qadir, dan maha suci Allah yang menguasai segala sesuatu. Wa tasbihu, dan adapun tasbih, maksudnya subhana di dalam hikmah, subhana man satara alladzi takarahul mu'alif, yang telah menuturkan pengarang Al-Hikam rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, hahuna, di dalam kitab ini, fi ghayatil munasabah, yaitu sesuatu yang sangat cocok,
yang sangat pantas. Nama dzakarahu minal makna, lima dzakarahu minal makna, karena makna yang terkandung yang dituturkan di dalam subhana tadi. Oke Bapak-bapak, insya Allah minggu depan kita sudah pindah ke hikmah la tutalib, janganlah engkau menagih Rabbaka, Tuhanmu, jangan engkau menagih Allah bita'akhuri matolabika, sebab tertundahnya permohonanmu, walakin talib, tetapi tagihlah, walakin talib nafsaka, tetapi tagihlah nafsumu bita'akhuri adabika, karena tertundahnya adabmu di depan Allah. Insya Allah minggu depan kita bahas ini. Jangan nagih Allah. Ya Allah, kula pun donga niku pun 3 tahun kok dereng kabul mboten kantuk ngoten niku. Tetapi lihat kembali bagaimana caramu berdoa terkait dengan adab-adab berdoa. Nah, adab-adab berdoa niku napa? Adab berdoa niku beda kali nodong. Nek todong niku nggih. Besok lho. Iku jenenge kaya wong duwe utang. Nah, nek jenengan kayak gitu, berarti Allah duwe utang kak nang sampean ngono. Nggih, insyaallah minggu depan kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan agar kita paham dan bisa melaksanakan atau mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah.